Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Alisar Gibran dan teman-teman saya ada Bima Aditya Aryono, Aditya Haidar Faisal, dan Muhammad Naufal Rifki Setiawan. Kami akan menyampaikan hasil rangkuman kami dengan mempresentasikan PPT yang telah kami buat berdasarkan 2 paper yang sudah diberikan. Saya serahkan kepada Bima Aditya Aryono untuk menyampaikan beberapa materinya terlebih dahulu. Ya, lalu untuk yang pertama adalah pendahuluan. BPI Challenge adalah kompetisi tahunan yang bertujuan memajukan bidang proses mining dengan menyediakan data dunia nyata untuk dianalisis. Pada tahun 2019, data berasal dari proses purchase to pay, perusahaan multinasional yang melibatkan lebih dari 60 anak perusahaan. Proses ini mencakup kegiatan mulai dari pembuatan, pesanan, pembelian, hingga pelunasan faktur. Proses purchase to pay memiliki peran penting dalam rantai nilai organisasi karena terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa untuk produksi. Risiko utama yang diidentifikasi dalam proses ini termasuk penundaan pengiriman barang, peningkatan biaya produksi, dan potensi kecurangan. Dengan menganalisis proses secara rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang keperbaikan dan mencegah risiko tersebut. Metode yang digunakan dalam analisis terdiri dari 5 tahap: pemahaman data dan proses, penemuan proses, pemeriksaan kesesuaian, analisis kerja, dan pelaporan. Setiap tahap dirancang untuk wawasan mendalam tentang alur proses, pelanggaran aturan, dan kinerja yang dapat diukur. Selanjutnya adalah pemahaman data dan proses. Data yang dianalisis mencakup lebih dari 1,5 juta kejadian dari 251.734 kasus pesanan pembelian. Setiap kasus mewakili item dalam dokumen pesanan pembelian dengan atribut seperti jenis dokumen, nilai kumulatif, dan kategori item. Terdapat 4 kategori utama dalam proses ini, yaitu three-way match, sebelum dan sesudah penerimaan barang, two-way matching, dan consignment. Pertama, three-way match invoice after good receipt, yaitu faktur dicatat setelah barang diterima. Dua adalah three-way match invoice before goods receipt, adalah faktur dapat dicatat lebih awal, tetapi pembayaran diblokir hingga barang diterima. Yang ketiga adalah two-way matching, tidak memerlukan pencatatan penerimaan barang, biasanya digunakan untuk pembayaran rutin. Yang keempat, consignment, barang disimpan di gudang dan dibayar setelah digunakan. Selain atribut tingkat kasus, data juga mencakup atribut tingkat kejadian seperti timestamp, aktivitas yang dilakukan, dan pengguna yang terlibat. Namun, ditemukan perbedaan signifikan dalam distribusi data berdasarkan kategori dan jenis dokumen. Selanjutnya, yaitu adalah proses. Proses purchase to pay menggambarkan perjalanan item pesanan pembelian sejak dibuat hingga pelunasan faktur. 4 kategori item ini memiliki alur proses yang berbeda. Berdasarkan kategori item, alur proses dapat berbeda. Three-way match membutuhkan pencocokan antara faktur, nilai barang yang diterima, dan dokumen awal. Two-way matching hanya mencocokkan nilai faktur dengan dokumen awal. Consignment memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang digunakan. 4 jenis aktivitas lain yang memengaruhi efisiensi proses juga diidentifikasi. Yang pertama adalah perubahan harga atau kuantitas yang menyebabkan reward. 2. Pembatalan atau penghapusan pesanan. 3. Aktivitas persetujuan seperti release PO atau proses order. Yang keempat adalah pemberitahuan seperti konfirmasi pesanan atau memo debit. Selanjutnya, masalah kualitas data. Beberapa masalah kualitas data ditemukan. Yang pertama adalah timestamp tidak akurat. Beberapa kejadian memiliki tanggal yang tidak sesuai, seperti tahun 1948 atau masa depan. Kasus tidak lengkap. Banyak kasus tidak berakhir dengan kejadian yang diharapkan seperti clear invoice. Yang ketiga adalah penggandaan data. Beberapa aktivitas terjadi di tingkat dokumen, tapi direplikasi untuk setiap item dalam dokumen tersebut. Lalu kemudian ada kejadian yang hilang. Contohnya, set payment block seringkali tidak dicatat dengan baik, meskipun remove payment block tercatat 57.136 kali. Yang terakhir adalah atribut yang hilang. Beberapa atribut seperti area pembelian atau nama pengguna tidak tercatat dalam sejumlah kasus. Masalah-masalah ini mempengaruhi hasil analisis dan kinerja proses, sehingga perlu diperhatikan dalam langkah berikutnya. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Yang ketiga yaitu penemuan proses, metode, dan alat. Penemuan proses dilakukan untuk memahami alur aktual dari setiap kategori item menggunakan alat seperti Celonis, proses Go, Prom, dan Apromore. Proses ini melibatkan langkah berikut. Yang pertama itu menyaring kejadian tidak relevan seperti kasus tidak lengkap atau kejadian langka menggunakan algoritma induktif miner dan deduktif miner untuk menghasilkan model proses. Yang ketiga itu mendesain diagram BPMN berdasarkan model yang ditemukan untuk menggambarkan alur proses secara visual. Hasilnya adalah model proses yang menggambarkan perilaku umum dari setiap kategori item meskipun beberapa perilaku jarang tidak dimasukkan untuk menjaga kesesuaian model. Selanjutnya adalah temuan untuk setiap kategori.
terdapat 4 temuan, yaitu three-way match invoice after goods received mencerminkan bahwa pencatatan penerimaan barang harus dilakukan sebelum faktur dicatat dan dibayar. Selanjutnya itu three-way match invoice before goods received. Proses ini serupa dengan kategori sebelumnya, tapi faktur dapat dicatat sebelum barang diterima. Selanjutnya yaitu two-way matching. Kategori ini hanya memerlukan pencocokan faktur tanpa penerimaan barang. Yang keempat yaitu consignment. Proses ini melibatkan pencatatan penerimaan barang setelah dipesan dengan pembayaran dilakukan setelah barang digunakan. Selanjutnya yaitu tantangan penemuan proses. Penemuan proses dilakukan pada tantangan besar berupa variasi tinggi dalam market proses yang mencakup aktivitas opsional, loop jarang, dan banyaknya pola infrekuen. Model dihasilkan hanya mencerminkan alur umum dan tidak memasukkan aktivitas yang terlalu jarang untuk menjaga kesesuaian dengan data utama. Proses ditemukan memiliki variasi tinggi dan seringkali mencakup aktivitas opsional seperti perubahan harga, perubahan kuantitas, atau pembatalan pesanan. Beberapa loop aktivitas ditemukan tapi jarang terjadi sehingga tidak dimasukkan dalam model akhir. Model proses dijadikan dalam diagram BPMN yang menampilkan alur umum untuk setiap kategori item. Diagram ini berguna untuk memahami penyebab pelanggaran dan hambatan yang mempengaruhi efisiensi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya pemeriksaan kepatuhan, pendekatan dan metode. Pemeriksaan kepatuhan dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian antara alur proses yang direkam dan aturan bisnis yang diharapkan. Aturan ini mencakup 5 jenis: ordering rules, cardinality rules, exclusiveness rules, response rules, dan precedence rules. Sebagai contoh, aturan precedence memastikan bahwa aktivitas seperti record good receipt harus terjadi sebelum clear invoice. Proses ini menggunakan alat berbasis Python yang dirancang untuk mendeteksi pelanggaran aturan secara otomatis. Pelanggaran yang ditemukan diukur dari frekuensi dan dampaknya terhadap kepatuhan keseluruhan. Untuk analisis ini, fokus diberikan pada aturan yang berkaitan dengan alur utama seperti pencatatan faktur, penerimaan barang, dan pelunasan faktur. Selanjutnya adalah temuan utama pelanggaran. Pada kategori three-way match invoice after good receipt, pelanggaran signifikan ditemukan dalam 6% kasus di mana faktur dicatat atau dibayar tanpa mencatat penerimaan barang terlebih dahulu. Hal ini dianggap sebagai risiko besar karena dapat membuka peluang untuk kecurangan, terutama jika barang tidak pernah diterima. Kasus ini sering ditemukan dalam area pembelanjaan marketing dan workforce service. Kategori three-way match invoice before good receipt menunjukkan masalah besar dalam pencatatan set payment block. Aktivitas ini hampir tidak pernah tercatat meskipun penghapusan blokir terjadi sebanyak 54.000 kali. Masalah ini menunjukkan kelemahan dalam data yang dapat mempengaruhi pengendalian pembayaran. Selain itu ditemukan bahwa dalam 2,83% kasus, faktur dilunasi tanpa mencatat penerimaan barang sebelumnya, yang melibatkan beberapa vendor dan dengan tingkat pelanggaran tinggi. Implikasi pelanggaran. Pelanggaran aturan menunjukkan masalah dalam pengendalian proses yang dapat menyebabkan penundaan, inefisiensi, dan risiko finansial. Misalnya pencatatan faktur tanpa penerimaan barang atau penghapusan blokir tanpa alasan dapat menciptakan risiko pembayaran yang tidak sah. Selain itu, banyak loop aktivitas seperti perubahan kuantitas berulang juga meningkatkan kemungkinan pelanggaran aturan cardinality. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan akurasi data dan kontrol proses. Dan untuk yang kelima adalah tentang analisis kerja. Pada subbab pendekatan analisis kerja, kinerja proses diukur menggunakan indikator yang relevan bagi dua pihak, yaitu pelanggan internal dan vendor. Nah, indikator-indikator ini mencakup dua hal. Yang pertama, waktu dari pembuatan pesanan hingga penerimaan barang untuk pelanggan internal, dan yang kedua adalah waktu dari penerimaan barang hingga pelunasan faktur untuk vendor. Analisis ini memanfaatkan timestamp pada log untuk menghitung waktu tempuh antar aktivitas. Data yang tidak lengkap seperti timestamp yang salah atau atribut yang hilang difilter untuk menjaga akurasi hasil. Next. Selanjutnya adalah hasil kerja. Bagi pelanggan internal, waktu rata-rata dari pembuatan pesanan hingga penerimaan barang bervariasi antara kategori item. Kategori three-way match invoice before good receipt memiliki waktu rata-rata 15 hari, sedangkan consignment membutuhkan rata-rata 20 hari. Barang untuk produksi utama seringkali diterima lebih cepat dibandingkan kategori lainnya. Bagi vendor, untuk pelunasan faktur jauh lebih lama. Pada kategori three-way match invoice after good receipt, waktu rata-rata dari penerima barang hingga pelunasan adalah 63 hari, menunjukkan adanya penundaan signifikan. Untuk kategori two-way matching, waktu pelunasan lebih cepat dengan rata-rata 7 hari setelah faktur diterima, yang mana biasanya 18 hari. Namun, ditemukan bahwa beberapa vendor menghadapi penundaan hingga lebih dari 10 bulan karena faktor seperti pembuatan pesanan yang terlambat. Next. Yang selanjutnya adalah analisis mendalam. Untuk analisis mendalam ini menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai rata-rata dan median pada beberapa kategori, seperti three-way match invoice before goods receipt, disebabkan oleh kasus yang luar biasa seperti perubahan kuantitas setelah pesanan dibuat. Aktivitas ini meningkatkan waktu tempuh hingga 2 kali lipat dari rata-rata normal. Selain itu, pola batch processing yang teridentifikasi menyebabkan penundaan pelunasan faktur, terutama pada kategori yang melibatkan volume pesanan besar. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi proses pencatatan dan pembayaran.
Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami aturan batch processing dan dampaknya terhadap kinerja keseluruhan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan memiliki fleksibilitas yang tinggi, tetapi beberapa pelanggaran, kepatuhan, dan hambatan efisiensi masih ditemukan. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah untuk memperbaiki kualitas data dan mempercepat pelunasan faktur untuk memperkuat hubungan dengan vendor. Dan saran untuk studi selanjutnya, disarankan untuk menganalisis penyebab pola batch processing dan dampaknya terhadap durasi pembayaran. Memahami pola ini dapat memberikan peluang untuk mengoptimalkan kinerja proses pengadaan. Kira-kira seperti itu mengenai paper yang pertama. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke paper yang kedua. Baik, selanjutnya merupakan paper yang kedua mengenai analisis dan prediksi processing compliance using process mining. Akan disampaikan oleh teman saya yaitu Noval. Sebagai pendahuluan, bab ini membahas tantangan BPA Challenge 2019 yang berfokus pada analisis log proses, pembelian hingga pembayaran untuk memahami kepatuhan proses. Penelitian bertujuan untuk menemukan model proses dari log yang tersedia, menganalisis waktu throughput dari proses invoicing, mengidentifikasi aktivitas dan dokumen yang tidak biasa. Studi ini menggunakan teknik proses mining dan machine learning untuk mendeteksi ketidakpatuhan proses pembelian. Selanjutnya, dataset exploration and pre-processing. Penelitian ini menggunakan log proses pembelian hingga pembayaran dari sebuah perusahaan cat dan pelapis di Belanda yang mencatat setiap langkah dalam alur PO, seperti pencatatan barang, good receipts, penerimaan invoice, dan pembayaran. Dataset ini mengidentifikasi setiap item PO dengan menggunakan kombinasi nomor PO dan item, yang memungkinkan pelacakan setiap transaksi dari awal hingga akhir. Penulis melakukan penyaringan data untuk fokus pada periode yang relevan, 1 Januari hingga 28 Januari 2019, dan menghapus data yang tidak lengkap atau berada di luar periode tersebut. Dataset dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu 3-way match, 2-way match, dan consignment, yang masing-masing memiliki aturan kepatuhan yang berbeda terkait dengan kesesuaian antara nilai PO, GR, dan invoice. Proses pre-processing juga menghapus aktivitas yang tidak relevan, seperti pembatalan invoice atau GR, karena ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam perhitungan data. Selain itu, kasus yang belum lengkap, misalnya PO yang masih menunggu pembayaran atau faktur, dianggap tidak patuh, meskipun bukan karena kesalahan proses. Penyaringan ini sangat penting untuk memastikan dataset yang digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah representatif dan tidak bias. Selanjutnya mengenai proses model generation, pembuatan model proses bertujuan untuk menggambarkan bagaimana alur pembelian hingga pembayaran terjadi dalam organisasi. Dataset yang telah terdaftar dibagi menjadi kelompok berdasarkan atribut seperti kategori item, jenis dokumen, dan penggunaan sistem supplier relation management atau SRM. Proses ini membedakan PO yang melibatkan SRM dari yang tidak melibatkan, karena SRM menandakan alur proses yang lebih struktur dan terorganisir. Dengan membagi dataset ke dalam kelompok-kelompok tersebut, penulis dapat menemukan pola umum dalam alur proses yang terjadi. Penulis menggunakan teknik trace clustering untuk mengelompokkan PO item yang memiliki pola aktivitas serupa dengan tujuan menyederhanakan model proses dan menghindari gangguan dari aktivitas yang jarang terjadi. Model proses yang dihasilkan kemudian dievaluasi berdasarkan 4 indikator utama, yaitu fitness, yaitu kemampuan model mereplikasi data yang ada, simplicity mengenai tingkat kesederhanaan model, generalization, kemampuan model untuk menggeneralisasi pola yang tidak ada dalam data, dan precision, seberapa tepat model mencocokkan data. Untuk mencapai keseimbangan yang baik antara indikator-indikator ini, penulis menggunakan metode inductive miner dan memastikan bahwa model memiliki struktur yang jelas dan dengan tingkat kebisingan yang terkendali. Lanjutannya yaitu model proses ini divisualisasikan menggunakan BPMN atau Business Process Model Analysis, yang memungkinkan pemilik proses untuk melihat gambaran umum alur proses dan mengidentifikasi potensi area perbaikan seperti pengurangan langkah-langkah yang tidak perlu atau variasi yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, model yang dihasilkan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami, membantu organisasi untuk memvisualisasikan proses mereka secara lebih efektif. Oke, selanjutnya adalah throughput time analysis. Analisis throughput time dilakukan untuk mengevaluasi durasi antara 3 aktivitas utama, pencatatan barang, penerimaan invoice, dan pembayaran. Metode analisis ini melibatkan pengelompokan aktivitas berdasarkan nomor iterasi untuk setiap item PO, yang memungkinkan perhitungan waktu rata-rata antara tahap-tahap tersebut. Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan adanya iterasi berulang untuk aktivitas tertentu seperti penerimaan barang dan faktur. Untuk meningkatkan akurasinya, hanya kasus yang lengkap dan tidak melibatkan pembatalan yang dimasukkan dalam analisis. Misalnya kasus dengan aktivitas cancel good receipt atau cancel invoice receipt dikeluarkan, karena aktivitas ini dapat menghasilkan nilai negatif yang tidak relevan. Selain itu, kasus di mana faktur diterima sebelum barang dicatat, khusus untuk
kategori three-way match invoice aftercare juga difilter karena bertentangan dengan aturan alur proses. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa waktu antara penerimaan faktur dan pembayaran sangat dipengaruhi oleh syarat pembayaran yang ditetapkan oleh organisasi. Sedangkan waktu antara pencatatan barang dan penerimaan faktur bergantung pada kecepatan pengiriman faktur dan oleh pemasok. Namun karena data tentang syarat pembayaran dan waktu pengiriman faktur tidak tersedia, analisis lebih mendalam tentang faktor ini tidak dilakukan. Penemuan ini memberikan awal tentang kinerja proses dan potensi area perbaikan. Selanjutnya, ini adalah analysis of deviating purchase order items. Bab ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan atau compliance dalam pemrosesan pesanan pembelian atau PO. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi PO item yang menyimpang dari alur proses yang telah ditetapkan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menambahkan beberapa dimensi tambahan yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang ketidakpatuhan, seperti jumlah aktivitas ulang atau rework, beban kerja sumber daya, dan indikator retrospektif. Misalnya aktivitas seperti change price, change quantity, dan delete purchase order item sering dikaitkan dengan ketidakpatuhan. Dimensi ini memungkinkan analisis yang lebih rinci tentang faktor penyebab ketidakpatuhan. Menggunakan pohon keputusan, kombinasi atribut yang meningkatkan risiko ketidakpatuhan berhasil diidentifikasi. Pohon keputusan menunjukkan bahwa kategori item, nilai bersih pesanan, dan jumlah aktivitas ulang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Dengan recall sebesar 88,4%, model ini mampu mendeteksi sebagian besar kasus tidak patuh meskipun tingkat presisinya rendah, 5,06%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus tidak patuh dapat diidentifikasi meskipun ada banyak prediksi positif palsu. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kategori item tertentu, seperti layanan dan barang yang dengan nilai tinggi, memiliki risiko ketidakpatuhan yang lebih besar. Subkategori tertentu seperti marketing support service dan polyurethane resins juga menunjukkan tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Wawasan ini dapat digunakan untuk meningkatkan proses organisasi, misalnya dengan memperketat aturan persetujuan untuk kategori-kategori berisiko tinggi atau melakukan tinjauan tambahan untuk item dengan nilai yang tinggi. Selanjutnya adalah discussion of future work. Pada bab ini membahas dampak temuan penelitian terhadap pemahaman dan pengelolaan kepatuhan proses pembelian dalam organisasi. Analisis yang dilakukan berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi ketidakpatuhan seperti jumlah aktivitas ulang, kategori item, dan nilai bersih pesanan. Dimensi tambahan yang dihasilkan dari log aktivitas memberikan wawasan mendalam yang sebelumnya tidak terlihat dari atribut dasar dataset. Ini memungkinkan organisasi untuk tidak hanya mengidentifikasi pola ketidakpatuhan, tetapi juga memahami penyebab utamanya. Penulis juga mencatat keterbatasan dalam penelitian ini, termasuk kurangnya data tentang syarat pembayaran dan waktu kedatangan faktur yang dapat mempengaruhi interpretasi throughput time. Di masa depan, penelitian ini dapat lebih lanjut dapat menggabungkan faktor-faktor ini untuk meningkatkan akurasi analisis. Selain itu, model pohon keputusan yang dikembangkan menunjukkan potensi besar sebagai sistem peringatan risiko ketidakpatuhan secara real-time. Penilaian masa depan dapat fokus pada peningkatan presisi model, misalnya dengan mengeksplorasi teknik pembelajaran mesin yang lebih canggih atau memperkaya dataset dengan dimensi tambahan yang lebih relevan. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menganalisis dan memberikan transparansi kepatuhan proses pembelian menggunakan teknik processing mining dan machine learning. Proses model yang dihasilkan mencerminkan alur kerja aktual organisasi dan memberikan pemahaman menyeluruh tentang pola aktivitas dalam kategori tertentu. Analisis throughput time memberikan gambaran awal tentang kinerja proses, meskipun dibatasi oleh kurangnya data spesifik seperti syarat pembayaran. Dengan pendekatan prediksi pre-mortem, penelitian ini menunjukkan bahwa risiko ketidakpatuhan dapat dideteksi lebih awal selama proses berlangsung. Hal ini membuka peluang untuk penerapan sistem peringatan berbasis analitik dalam organisasi, memungkinkan manajer proses untuk mengambil tindakan preventif dalam kasus yang dengan risiko lebih tinggi. Selain itu, metodologi yang dikembangkan dapat direplikasi untuk penelitian lain, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut di bidang proses mining dan kepatuhan organisasi. Baik, sekian dari yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.